Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah keputusan pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Ikrar ini menjadi simbol pernyataan kebangsaan pemuda-pemuda di Indonesia dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan meyakinkan mereka bahwa tumpah darah bangsa dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Pada tahun 1816, kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir. Namun, bahkan pada sampai titik tersebut, belum ada satupun sekolah di Indonesia. Sekolah pertama di Indonesia hanya dibuka bagi orang Belanda dan kalangan ningrat pribumi. Sekolah ini dibuka pada 24 Februari 1817. Hanya 31 tahun kemudian dibukalah sekolah khusus orang pribumi pertama. Sekolah tersebut menerima siswa dari kalangan ningrat dan masyarakat yang mampu secara ekonomi. Sejak diperkenalkannya pendidikan pada masyarakat Indonesia, maka muncul generasi muda yang mampu berpikir kritis. Namun, hanya sampai beberapa tahun kemudian muncullah kesadaran untuk berorganisasi di antara pelajar-pelajar ini. Tumbuhnya organisasi pemuda tentunya tidak terlepas dari pengaruh kebijakan politik etis dan ide-ide pembaharuan dari tokoh-tokoh pribumi seperti R.A. Kartini. Kaum terdidik para penduduk pribumi Indonesia yang lahir akibat politik etis ternyata tidak sama seperti yang diinginkan pemerintah Hindia Belanda. Politik etis tidak hanya melahirkan anak kandung berupa kerani-kerani yang taat dan patuh, namun politik etis juga menghasilkan para politisi dan tokoh pergerakan yang militan. Sekolah Utopia adalah sekolah kedokteran tidak hanya mengajarkan kedokteran, tapi juga ilmu organisasi dan sosialisasi. Pada tahun 1908, Dr. Wahyudi mengampanyekan pendidikan pendidikan bagi bangsa. Saat dia berkunjung ke sekolah Sofia, dia menggagaskan idenya kepada siswa-siswa Sofia, dan dia pun diterima secara antusias oleh para siswa tersebut langsung ke Sutomo. Pada 20 Mei 1908, terbentuknya Budi Utomo Dewan Anak Kopi Penduduk Sofia yang bertujuan untuk mengabadikan pendidikan untuk kemajuan bangsa. Dengan berdirinya Budi Utomo, hal ini juga menginspirasikan para pemuda-pemuda untuk membuat organisasi sendiri seperti Jong Java, Jong Sumatera Ambon, dan Jong Ambon. Awalnya organisasi-organisasi ini lebih berfokus pada kepentingan daerah masing-masing, namun secara tidak langsung juga menunjukkan rasa nasionalisme dan persatuan. Awalnya ada upaya untuk membentuk federasi antara organisasi lain seperti Jong Java dan Jong Sumatera Ambon. Namun upaya itu gagal. Namun dari upaya pembentukan federasi yang gagal ini juga menumbuhkan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, hal tersebut tidak membuat mereka patah semangat. Kepala organisasi pemuda terus mengadakan pertemuan-pertemuan, maupun itu secara formal ataupun informal. Usaha-usaha mereka tidak sia-sia, karena mereka berhasil mencapai tujuannya pada tahun 1925, di mana ada seseorang yang namanya Muhammad Tabrani yang merupakan seorang wartawan pada saat itu. Ia berhasil mengadakan konferensi organisasi pemuda nasional yang pertama. Keputusan penting yang didapatkan dari konferensi tersebut adalah pembahasan mengenai pelaksanaan dan juga pengadaan kerapatan besar pemuda pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Kini, kerapatan besar pemuda kita kenal sebagai Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama ini dibagi menjadi 3 kali rapat. Mereka telah mencapai suatu tujuan dan beberapa hasil. Berikut adalah hasil-hasil yang telah mereka capai. Pertama, penerimaan ide pergerakan nasional. Kedua, dorongan persatuan organisasi pemuda. Ketiga, gagasan penggunaan bahasa persatuan. Maka bisa dibilang bahwa Kongres Pemuda pertama ini sukses, namun isu perbedaan ideologi dan kepentingan belum terselesaikan, sehingga dibutuhkan 2 tahun pendekatan individual sebelum Kongres Pemuda kedua. Pada awal abad ke-20, para pemuda-pemuda sudah mulai membentuk organisasi-organisasi kepemudaan yang masih berbasis kedaerahan. Contohnya seperti Jong Java, Jong Sumatera Ambon, dan Jong Batavia. Namun, para pemuda-pemuda ini sadar bahwa perjuangan kemerdekaan
akan menjadi semakin baik apabila dilakukan secara bersatu dan bersama, bukan berdasarkan suku maupun daerah mereka masing-masing. Oleh karena itu, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, organisasi PPPI, yaitu Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia, menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito di Batavia. Yang baru saja kita saksikan merupakan sebuah replika dari ruangan di dalam gedung yang bernama Indonesia Club Quiz. Ruangan ini menjadi saksi bisu terhadap kelahiran konsep kebangsaan dalam ikrar Sumpah Pemuda. Di dalam gedung ini, para pemuda-pemuda merancang Sumpah Pemuda dan pertama kalinya juga dibacakan oleh Muhammad Yamin. Selain Sumpah Pemuda, lagu Indonesia Raya juga pertama kalinya diperdengarkan oleh W.R. Supratman. Dari Budi Utomo, Kongres Pemuda 1 dan 2, hingga Sumpah Pemuda. Sebuah perbedaan yang menggabung menjadi satu. Pemuda-pemuda telah membuktikan bahwa perbedaan bukan menjadi alasan untuk bertikai, melainkan alasan untuk bangkit dan bersatu. Kita tidak hanya mendapatkan berbagai hal yang unik dari Kongres Pemuda 2 ini, namun dalam malam itu saja kita mendapatkan bahasa pemersatu, unsur-unsur pemersatu dari semua ras dan suku di Indonesia, dan kemudian sebuah inti, sebuah patokan yang kita gunakan untuk tahun-tahun ke depannya. Semoga Sumpah Pemuda ini selalu menjadi pemersatu kita